Hah? Masih berhemat apa? Itu gratis. operasional. Pan, lu nggak bantu angkat, Pan. Nggak bantu ngangkat, operasional. Aduh. Pada hari Natal, layaknya keluarga pada umumnya, keluarga Pak Samuel menikmati waktu yang ada bersama dengan keluarga di ruang keluarga sambil menikmati pohon Natal dan kehangatan waktu yang ada. Wah, akhirnya Natal tahun ini kita bisa bareng-bareng ya, Mak. Wah, kalau tiap tahun kayak gini, seru deh. Iya bener banget, momen kayak gini berharga banget, terutama untuk keluarga kita yang saling mendukung. Tuhan udah kasih banyak berkat untuk kita, ya kan Pak? Ya benar, tapi kan Kak Daniel, Natal tuh bukan cuma soal perhiasan dan ketemu dan kumpul bareng. Natal itu harus penting. Ya? Kita mengingat Tuhan Yesus yang telah datang untuk menyelamatkan kita semua. Iya, Pak, aku tahu kok. Tapi kalau tiap tahun kayak gini, pasti seru deh. Tiba-tiba, telepon Pak Samuel berbunyi. Ia menjawab panggilan itu dengan ekspresi serius. Halo? Oh, oke. Saya akan segera ke sana. Maaf ya Daniel, Papa ada urusan mendadak di kantor. Aduh, Mama juga ada urusan. Ya nggak bisa ditunda nih Daniel, kamu jaga rumah ya. Mama pergi dulu. Padahal baru juga aku udah pada pergi sih. Aduh, maaf ya Daniel, tapi ini urusannya mendadak. Ntar kita lanjut deh. Bu Maria dan Pak Samuel bergegas pergi begitu saja, sementara Daniel menikmati waktu yang ada sendiri. Ia berusaha menerima kejadian yang baru saja terjadi. Ada lah ya, daripada aku sendirian di sini, kayaknya nonton Home Alone aja deh. Daniel kemudian menyalakan televisinya dan menonton film Home Alone. Saat menonton, ia tersenyum samar. Ya, tiap hari ini aja sih. Kayaknya tahun lalu juga waktu Papa sama Mama nonton, malah ada telepon. Daniel kemudian mengambil handphonenya dan hendak mengupload sebuah story di media sosialnya tentang apa yang sedang dia rasakan, yaitu mengupdate status tentang nonton Home Alone sendiri lagi tahun ini. Kemudian, setelah ia mengupload story tersebut, temannya yang bernama Rio mereply story tersebut. Tumben, Rio nge-reply. Apa ya? Apa kali ya? Adalah Daniel yang terlihat bingung dengan ajakan teman tersebut awalnya merasa ragu, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk pergi. pergi aja kali. Daniel tidak menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat dengan mengikuti ajakan temannya tersebut. Walaupun awalnya ia sempat merasa ragu untuk menerima ajakan temannya, tetapi pada akhirnya tetap ia terima. Tibalah Daniel, Rio, dan teman-teman lainnya di sebuah bar yang ramai dan terdengar musik berputar keras, orang-orang tertawa, dan terasa suasana seperti sedang berpesta. Memanfaatkan audit secara
Medan, asik kan sini kan daripada lu sendirian di rumah. Iya sih, cuma di sini agak berisik ya. Guys, Justru itu, sebenarnya tuh di situ santai lah pas Natal juga. Tiba-tiba, salah satu teman Rio mengambil sesuatu dari sakunya yang ternyata adalah bungkus kecil berisi narkoba. Daniel, cobain deh, gue makan enjoy. Coba nih. ini cobain aja sekali doang. Aduh, tapi kayaknya nggak dulu deh, takut ketahuan. Jangan sedih lah. Nih, cobain sumpah. Gue yakin lu bakal langsung lupa sama orang tua lu yang udah ninggalin lu karena sibuk itu. Cobain. Daniel menimbang-nimbang sejenak dan kemudian terdiam. Akhirnya ia menyerah dan mencoba narkoba tersebut. Lampu mulai meredup, menandakan Daniel mulai kehilangan kendali. Tak lama setelah Daniel mencoba narkoba tersebut, tidak disadari Daniel dan teman-temannya terdengar sirene polisi di depan bar. Sudah terlambat, Daniel, Rio, dan teman-temannya akhirnya ditangkap oleh polisi. Sementara itu, kedua orang tua Daniel yang sedang bepergian tadi telah kembali di rumah. Kecil pengetahuan kedua orang tua Daniel bahwa anaknya ternyata sudah tertangkap polisi. Di rumah, Pak Samuel dan Bu Maria menerima telepon dari polisi. Apa? Daniel ditangkap? Pak, anak kita ditangkap. Tuhan, gimana ini? Anak kita ditangkap. Gak mungkin, ini gak mungkin Pak. Tadi dia masih merayain Natal sama kita di sini. Udah jago. Gimana ya? Kita harus kuat mah. Mungkin ini memang salah Tuhan ya buat menyelamatkan Daniel. Kayak Adrian nggak eteng jadi gitu nanti ikut ketawa dia. Kalau memang harusnya narkoba itu emang tidak benar ya. Ucapan itu sepertinya membiarkan kepada Tuhan dan berdoa dan berharap yang terbaik dari Dia. Kedua orang tua Daniel masih berpikir apa yang telah terjadi kepada anaknya di hari Natal yang indah. Sementara itu, di tempat lain yaitu penjara, Bantuin man. Daniel sedang duduk termenung memproses apa yang sedang terjadi sampai-sampai ia berbicara sendiri. Mana Daniel? Oh, ganti baju. Ganti baju. Buset. Hakim. Udah salah besar. Udah bikin malu keluarga. Sekarang gimana aku bisa bertemu sama mereka lagi? Mau pasang muka apa sama keluarga aku nanti? Daniel kemudian mulai berdoa dengan suara gemetar. Tuhan, ampunilah dosaku ini. Sekarang ini aku benar-benar butuh pertolongan. Daniel kemudian menjalani hari-harinya di penjara sampai akhirnya tiba di hari penghakiman. Hakim dan Daniel berada di ruang sidang. Daniel berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Sidang berlangsung untuk memutuskan hukuman bagi Daniel yang tertangkap menggunakan narkotika jenis tertentu. Oh iya benar. Setelah melalui pemeriksaan, terdakwa Daniel usia 19 tahun terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berdasarkan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, saudara Daniel dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis golongan 1 untuk diri sendiri. Dalam kasus ini, setelah mendengar keterangan dari kuasa hukum, terdakwa dan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional, saudara Daniel dinyatakan sebagai pengguna narkotika untuk diri sendiri dan bukan pengedar.
Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengguna narkotika yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Saudara Daniel, keputusan ini bertujuan untuk memberi Anda kesempatan memperbaiki diri. Tapi ingat bahwa pelanggaran serupa di masa depan dapat berujung pada hukuman yang lebih berat. Gunakan kesempatan ini dengan baik. Sidang selesai. Hakim mengetukkan palunya menandakan sidang telah berakhir. Daniel tampak lega bercampur malu. Ia dibawa keluar oleh petugas untuk memulai proses rehabilitasi. Sementara itu, selama Daniel menjalani hari-harinya di pusat rehabilitasi, kedua orang tuanya tentu tidak tinggal diam. Setiap harinya, kedua orang tuanya berdoa meminta pengampunan dari Tuhan hingga anaknya dapat keluar dari penjara. Hingga pada suatu hari, di pusat rehabilitasi, kedua orang tua Daniel, Pak Maria dan Pak Samuel dan Bu Maria, mengunjungi Daniel di pusat rehabilitasi. Kamu gimana kabarnya, Nak? Kami tahu kamu salah, tapi kami juga salah. Kami terlalu sibuk sampai lupa memberi kamu, Nak. Iya Ma, aku tahu aku salah. Aku udah ngecewain kalian. Gak apa-apa Daniel. Papa maafin kamu. Yang penting itu kamu ingin berubah. Pasti Tuhan akan memberi kesempatan kedua. Iya Pak, makasih ya. Daniel tersenyum kecil dan merasa lumayan lega akibat kedatangan kedua orang tuanya menyambut rehabilitasi. Kemudian, dalam sisa harinya di pusat rehabilitasi, ia merasa mulai ada harapan atas kunjungan kedua orang tuanya tersebut. Setelah menjalani hari-hari rehabilitasi di pusat rehabilitasi, Daniel terlihat sedang menulis catatan pribadi di kamarnya. Kemudian, petugas rehabilitasi masuk dengan membawa sebuah dokumen. Daniel, saya punya kabar baik. Berdasarkan evaluasi perilakumu selama program rehabilitasi ini, kamu layak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat? Berarti saya udah bisa pulang? Betul, tapi kamu masih punya tanggung jawab. Selama 3 bulan ke depan, kamu tetap harus melapor secara rutin ke kami, mengikuti program konseling, dan menjaga perilaku di luar. Alhamdulillah. Maksudnya, saya bisa bebas. Oke, saya ngerti kok. Saya akan menggunakan kesempatan ini dengan baik. Bagus, Tuhan kasih kamu kesempatan kedua. Gunakan itu dengan baik ya. Oke. Daniel tentunya merasa lega dengan kabar baik yang disampaikan oleh petugas rehabilitasi tersebut. Sementara itu, kedua orang tua Daniel di rumah tidak tahu menahu tentang kabar baik tersebut. Hari-hari pun berlalu. Ternyata sudah tiba hari Natal di tahun berikutnya. Pak Samuel dan Bu Maria sedang berdoa di ruangan. Tanpa sepengetahuan mereka, sang buah hati anak tercinta Daniel akhirnya kembali ke rumah. Ma, Pak, aku pulang. Daniel, kamu pulang. Anak kita pulang, Pak. Pak, maafin aku ya selama ini aku udah bikin kecewa sama kalian. Gak apa Daniel. Iya ya, nggak apa. Yang penting kita semua udah kumpul sama-sama di sini. Tuhan Yesus selalu memberikan kasih dan harapan untuk kita.
Ya mah bener. Akhirnya keluarga kecil Pak Samuel merasa bahagia dengan kedatangan kembalinya anak tercinta dan dia. Hari Natal pun berjalan dengan indah dan penuh sukacita. Suasana hangat dan penuh harapan. Sekian drama Natal yang dapat diberikan oleh kita. Sebagai penutup dari drama ini, saya akan membacakan potongan ayat yang menginspirasi dari drama yang kita persembahkan pada hari ini. Potongan ayat ini diambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kasihan anjir Adriel tiap ngomong